Halo, berjumpa kembali anak-anak untuk pertemuan kita lagi untuk IPS kelas 9 ini. Hari ini kita akan kembali belajar untuk benua yang terakhir, benua terkecil di dunia, benua Australia. Kalau kita bicara benua Australia, pasti ada hal yang terus kemudian kamu bisa ingat. Australia memiliki salah satu binatang yang mungkin tidak bisa dijumpai oleh negara lain. Ya, benar. Ada kanguru. Nah, di Australia ada hewan kanguru yang gemar melompat-lompat, tidak capek. Juga ada penduduk aslinya. Ingat apa penduduk aslinya? Mungkin ada yang tahu ya. Nah, penduduk aslinya adalah suku aborigin. Nah, kali ini kita akan membahas itu semua. Kita akan masuk ke materi anak-anak. Nah, seperti biasa, harapan Bu Evi dengan melajari benua ini, maka kalian nantinya bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Australia. Menjelaskan letak, luas, batas, iklim, bentangan alam, perekonomian, dan penduduk juga, dan yang terakhir karakteristik. Harapan Bu Evi kamu bisa menjelaskan itu semua. Nah, tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat, tetap sehat, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Nah, baik, Bu Evi akan menampilkan sejumlah gambar untuk membantu belajar tentang Australia. Yang pertama, nah ini benua Australia. Penampakan benua Australia. Benua Australia ini ada di belahan selatan, dekat dengan negara kita, Indonesia. Nah, ini benua terkecil. Wilayah benua Afrika Australia ini ada pulau terpisah. Ini namanya Pulau Tasmania. Ini berada di bagian selatan benua Australia. Kondisinya seperti ini. Wilayah Australia ini dikelilingi oleh lautan, hampir dikelilingi lautan, khususnya Samudra Hindia. Nah, baru sebelah timur di sini ada Samudra Pasifik. Sebelah barat dan selatan ini Samudra Hindia. Dan sebelah utara ini ada perairan Indonesia pembatasnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail. Oke, lanjut ya. Nah, ini kenampakan peta yang lebih nampak pembagian wilayah Australia. Australia itu meliputi beberapa kawasan. Ada teritorial Australia Utara, Asia Selatan, Australia Barat, Queensland, New South Wales. Nah, ibu kota Australia pasti kamu sudah tahu, yaitu Canberra. Nah, Australia memiliki beberapa kota yang cukup terkenal, seperti yang sering dikenal adalah kota Sydney ini. Nah, ini Sydney, ini kota Canberra. Banyak orang Indonesia yang belajar ke Australia atau mungkin bahkan menjadi warga negara Australia. Nah, ini tadi Pulau Tasmania. Nah, ini Pulau Tasmania. Ini menjadi bagian dari wilayah Australia. Uh, ini kalau dari batas tadi Bobi sudah melihat. Nah, ini loh, batas sebelah barat dan sebelah selatan ini Samudra Hindia. Samudra Hindia. Sedangkan batas sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sebelah utara di sini tadi perairan Indonesia ada Laut Arafuru. Kalau kita bicara tentang Australia, benua Australia ini, nah penampakan lain, ambil dari peta lain. Dulunya benua ini benua yang ditemukan oleh pelaut Inggris yang kemudian penemunya adalah James Cook yang kemudian dalam perkembangannya kurang begitu diperhatikan oleh Inggris, hanya dipakai untuk membuang para tahanan narapidana. Kebetulan Inggris waktu itu memiliki narapidana yang overload, terlalu banyak. Kemudian para tahanan itu akhirnya dibuang di Australia ini. Nah, mereka dibiarkan tidak mendapatkan kehidupan yang semestinya. Sampai di kemudian hari di Australia ini banyak ditemukan tambang emas dan tambang lainnya. Nah, ini baru kemudian dilirik oleh banyak negara. Banyaklah orang-orang kemudian berdatangan. Australia ini kemudian dikelola oleh Inggris secara benar-benar sampai sekarang ini.
Nah, Australia adalah negara persemakmuran Inggris. Negara persemakmuran Inggris berarti negara yang mempunyai ikatan dengan Inggris. Menganggap Ratu Elizabeth sebagai pemimpinnya. Nah, saking banyaknya orang-orang yang pindah ke Asia, ke benua Australia ini, terutama orang keturunan Cina, orang dari Asia. Kemudian pemerintah Australia membuat kebijakan adanya pembatasan bagi orang-orang dari Asia, khususnya yang berkulit kuning, orang-orang keturunan Cina. Jadi ada pembatasan karena tidak mau wilayah Australia dipenuhi oleh orang-orang Asia. Nah, ini tadi binatang yang ada di Australia, kanguru. Kemudian ini ada koala, kanguru. Sangat menarik ya, sangat unik ya. Dengan kaki panjang di belakang, kaki depan yang kecil, berjalan dengan meloncat-loncat, tidak bisa berjalan dengan biasa, harus meloncat-loncat, kasihan capek ini meloncat-loncat. Nah, kemudian, oh ini kenampakannya, Kak siapa ya ini ya, sedang melihat apa ya ini, kangurunya. Nah, kemudian ini gambaran orang aborigin, penduduk asli dari Australia. Kalau dilihat dari penampakan ini, penduduk aborigin ini hampir mirip dengan orang-orang yang ada di Papua, di negara kita, Papua. Mereka memakai pakaian tradisional dan suka melumuri wajahnya ini dengan cat-cat warna putih. Nah, beda dengan Amerika ya, kalau penduduk asli Amerika, Indian melumuri tubuh dan wajahnya dengan cat merah, aborigin dengan warna putih. Nah, ini keunikan dari penduduk asli Australia, di mana semakin hari kondisinya mereka semakin tergusur oleh orang-orang kulit putih yang datang ke benua Australia. Nah, ini salah satu gedung teater yang sangat terkenal yang ada di kota Sydney. Nah, mungkin orang tuamu atau saudaramu pernah ada yang sampai ke sana atau bahkan kamu sendiri pernah sampai ke gedung teater yang sangat terkenal. Saya tampilkan penampakannya. Nah, ini yang lebih indah. Gedung teater tadi berada di kawasan yang laut yang sangat menarik. Ini penampakan dari wilayah Australia, di kota Sydney. Oke, anak-anak, kita akan lanjut pada materi. Nah, Australia tadi batasnya sudah jelas ya, seperti ini ya. Nah, sudah ada bagian utara ada Laut Timur dan Laut Arafuru. Selatan dan barat Laut Samudra India. Timur ada Samudra Pasifik, Laut Coral dan Laut Tasman. Wilayah Australia ini besarnya 8.600 km persegi dengan letak lintang 20 derajat LS sampai 4 LS. Nah, lintang selatan semua. Bujurnya 112 BT sampai 154 BT. Iklimnya di Australia ini bagian utara beriklim tropis, bagian selatan subtropis. Tapi di Australia juga ada gurun, maka memiliki iklim gurun. Untuk wilayah daerah Victoria dan Tasmania, Australia bagian selatan ini beriklim laut karena berbatasan dengan Samudra India. Nah, penduduk asli Australia adalah aborigin. Kemudian datang juga ada orang kulit putih atau Caucasoid yang datang dari Inggris, datang dari negara-negara ataupun negara-negara yang ada dari Irlandia, dari Amerika. Kemudian ada juga pendatang. Pendatang ini pendatang dari Asia, termasuk Indonesia juga. Banyak orang Indonesia masuk ke Australia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya adalah di bidang industri dan jasa. Hasilnya adalah gandum, tebu, padi, kapas, apel, anggur. Ini adalah hasil pertanian di Australia. Australia ini merupakan penghasil wool terbesar dunia. Berarti memiliki peternakan biri-biri yang besar karena menjadi penghasil wool terbesar dunia. Hasil tambang yang banyak ditemukan di Australia, emas, ini yang andalan, besi-besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas alam, seng, uranium, batu bara, dan mangan. Nah, ini hasil tambangnya sangat banyak jenisnya. Industrinya
adalah industri wool, mentega, keju, pengolahan daging sapi, dan daging biri-biri, ada gula, pembuatan pengolahan buah, dan pengolahan hasil hutan dan biji baja. Ini kegiatan industrinya. Industri di Australia dikatakan berkembang pesat. Kenapa bisa berkembang pesat? Karena Australia yang pertama melakukan kebijakan mengurangi impor. Jadi Australia tidak banyak mengimpor tapi lebih banyak mengekspor. SDA-nya melimpah, tadi kalian bisa lihat kekayaan alamnya. Mempunyai modal yang melimpah, ditunjang sumber daya manusianya yang berkualitas. Nah, lengkap sudah bagaimana Australia industrinya bisa berkembang. Sudah memiliki SDM sumber daya alam melimpah, modal yang melimpah, ditambah SDM yang berkualitas. Tidak seperti kita Indonesia. Kita memiliki sumber daya alam yang memang melimpah, tapi modalnya kurang. SDM-nya juga belum berkualitas secara maksimal. Jadi belum bisa lah menyaingi Australia sampai saat ini. Bentangan alam. Australia bagian barat terdiri dari gurun, yaitu ada gurun Victoria dan gurun Gibson. Selain itu ada beberapa pegunungan, seperti pegunungan McDonald dan pegunungan Musgrave. Di wilayah Australia bagian timur ada pegunungan memanjang yang disebut The Great Diving Range. Nah, itu kalau di bagian selatan, bagian timur. Bagian barat pegunungannya McDonald dan Musgrave, bagian selatan, bagian timur ada The Great Diving Range. Sementara di wilayah Australia bagian tengah terdiri atas plato besar dengan pegunungan timur. Pada wilayah ini terdapat dataran rendah dan lembah sungai. Ada sungai Murray Darling dan lembah Danau Erie. Nah, kita masuk pada karakteristik. Australia ini adalah negara yang disebut negeri kanguru karena Australia mempunyai binatang khas yaitu kanguru. Suku aborigin adalah suku penduduk asli Australia. Kemudian pertaniannya berkembang pesat dengan penggunaan air artesis yang cukup besar. Yang tidak kalah menarik adalah Australia merupakan satu benua, artinya hanya satu negara di Australia. Australia itu satu benua sekaligus satu negara. Tidak ada negara lain di benua Australia. Benua Australia memiliki gugusan terumbu karang terluas di perairan sebelah timur yang dikenal dengan sebutan The Great Barrier Reef. Gugusan terumbu karang yang sangat terkenal, yang sangat indah, biasanya untuk objek wisata bawah laut penyelaman. Benua Australia memiliki batuan monoloid terbesar yaitu Ayers Rock yang tingginya mencapai 348 meter dan panjangnya 31 km. Bisa dibayangkan ini. Nah, Australia sebagian besar wilayahnya berupa kawasan gurun. Ini karakteristiknya. Oke, anak-anak. Yang terakhir. Nah, ini bagian terakhir. Australia ini terbagi atas 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Yang pertama New South Wales, ibu kotanya Sydney. Queensland, ibu kotanya Brisbane. Australia Barat, ibu kotanya Perth. Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. Victoria, ibu kotanya Melbourne. Kemudian Tasmania, ibu kotanya Hobart. Teritorial Australia, ibu kotanya Canberra. Teritorial Utara atau Australia Utara, ibu kotanya Darwin. Jadi terbagi atas 8 bagian. Ini tentang Australia, anak-anak. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang negara Jepang. Jadi minggu depan kita akan belajar negara Jepang. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa siap untuk belajar negara Jepang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian tetap sehat, semoga tetap bersemangat. Kita akan belajar tentang negara